Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa setiap hari. Nah, saya percaya hari ini Tuhan akan terus memberkati kita, ada sukacita Tuhan yang semakin melimpah atas kehidupan kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa secara online, mari siapkan hatinya untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan terus melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa kami ya Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Berkati kami semua Tuhan. Kami rindu akan Engkau, Roh Kudus. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami dekat dengan Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Terima kasih Roh Kudus, buka ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Kami ya Tuhan yang berbeban berat Tuhan angkat hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau baik buat kami. Penuhi kami ya Tuhan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Engkau baik. Engkau luar biasa buat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh rala-bala-bala-bala. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk Tuhan yang baik atas hidup kami. Biarlah bawa kami ya Tuhan lebih dekat kepadamu Tuhan. Satu yang kami rindu, kami mengalami Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami mengalami terobosan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat suara, sembah Dia. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupanmu. Kami datang hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kepadamu bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Bahwasanya kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Mari cepat Tuhan bawa hidupmu sebagai masyurkan namanya. Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Kami selalu memuji-Mu, kami selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Oralabaya syadalalamu. Ini hidup kami, ini seluruh hidup kami. Tuhan, Engkau baik, Engkau Tuhan, selama-lamanya bagi kami. Haleluya. Oralabaya syadalalamu. Haleluya. Nama-Mu besar, nama-Mu ajaib selama-lamanya. Pujilah Dia, masyurkan namanya. Semua bersuka memuji-Mu. Haleluya. Sembah Dia, pujilah Dia. Biarlah semua yang bernapas memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, lama-lama-lama-lama. Iralabaya syadalalamu. Haleluya. Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib selamanya. Oh, lama-lama-lama-lama. Mari berdoa, sembah Dia dalam berbahasa roh bersama-sama. Iralabaya syadalalamu. Lama-lama-lama. Iralabaya syadalalamu. Iralabaya syadalalamu. Iralabaya syadalalamu. Iralabaya syadalalamu.
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Mari buka suaranya saudara. Mulai berdoa, 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 berdoa. Oh ya Allah, penuhi, minta dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Sekarang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beri urapan yang baru ya Tuhan. Beri ya Tuhan urapan yang baru. Perbarui roh kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Biarlah Tuhan urapan-Mu ya Tuhan. Biarlah bala 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 bala. Mengubah, memampukan. Biarlah malam kami minta karunia iman Tuhan. Karunia iman ya Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu. Terobosan terjadi dalam nama Yesus. Oh ya lama-lama. Beri kami iman untuk bisa percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, walaupun nampaknya tidak mungkin buat kami, mustahil buat kami, beri kami iman untuk bisa melihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus, bangkitkan kembali ya Tuhan semangat dan pengharapan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa sembuhkan anak-Mu yang sakit ini. Tuhan, pulihkan keuangan ya Tuhan anak-anak. Bangkitkan ya Tuhan semangatnya, pengharapannya. Untuk bisa melihat kesempatan, pintu-pintu yang Tuhan bukakan buat mereka. Tuhan memberikan pekerjaan ya Tuhan yang terbaik. Bisnis yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Pulihkan hidup kami. Ya Tuhan, pulihkan hubungan kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk bisa mengerti akan jalan-jalan-Mu. Cara-cara-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa hidup dalam mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang janji, Engkau datang. Supaya kami boleh memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa darah Yesus, kuasa kesaksian. Kami percaya ya Tuhan, kemenangan Tuhan berikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari bukan suaranya, nyanyikan dengan segenap hati. Yes Tuhan, dengan pengakuan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di menara doa lagi Tuhan. Tempat di mana kami bisa ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Menikmati firman-Mu. Tuhan, ajar terus kami Tuhan. Tuntun kami semua. Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Oleh ya Tuhan firman-Mu, pengajaran firman-Mu, kami makin kenal Tuhan. Kami makin bertumbuh. Sehingga doa-doa kami menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa-Mu. Hidup kami ya Tuhan disertai ya Tuhan penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih pakai kami Tuhan. Ada satu jiwa lagi bisa kami bawa kepada Tuhan. Ada satu jiwa lagi yang bisa diselamatkan. Satu jiwa lagi yang disembuhkan ya Tuhan. Dipulihkan hidup mereka lewat pelayanan kami. Lewat kesaksian hidup kami. Pakai kami Tuhan. Pakai menara doa ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ya kan. Dengan khotbah yang berjudul bagaimana caranya ya membangun nama baik saudara. Kenapa saya berikan judul ini saudara? Karena kalau kita baca ya. Di dalam Alkitab kita belajar sungguh-sungguh untuk kenal Tuhan. Kita baca di Alkitab, saudara, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan kita itu sangat peduli. Ya, Tuhan kita itu sangat peduli dengan apa? Kehormatan namanya. Dia jaga benar kehormatan namanya. Saudara, buat Tuhan nama baik itu sangat penting. Reputasi itu sangat penting. Makanya coba kita akan lihat dan baca Yeskel pasal 20 ayat 44 saudara. Mari kita akan baca sama-sama. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, supaya bisa lebih lebih jelas kalau saya. Untuk kita bisa mengerti, lebih mudah untuk kita memahaminya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu telah kuperlakukan begitu. Demi kehormatan namaku. Dan bukan setimpal dengan kelakuanmu yang buruk. Serta perbuatanmu yang jahat. Tahulah kamu orang Israel bahwa akulah Tuhan. Aku Tuhan yang maha tinggi telah berbicara. Ayat ini mau bicara begini. Tuhan mau ngomong begini ya. Bahwa aku perlakukan kamu. Ya kan. Seperti begini. Ya kan. Itu demi kehormatan namaku. Demi nama baikku, demi reputasiku. Di mana aku tidak membalas. Ya kan, setimpal dengan kelakuanmu yang buruk. Aku tidak membalas. Ya kan, setimpal dengan perbuatanmu yang jahat. Nah, Musa ini orang yang kenal sama Tuhan. Bahwa Tuhan sangat menjaga yang namanya kehormatan nama atau nama baik. Jadi intinya renungan hari ini saya ingin ajak saudara seperti Tuhan. Ya kan, orientasi Tuhan itu nama baik. Ya kan saudara, lebih daripada lain. Saya kasih contoh saudaraku. Satu hari ketika Musa ada di Bukit Sinai, sudah tahu ceritanya. Saudaraku, ya sudah cukup lama Musa kok sama Tuhan tuh lama banget sampai 40 hari. Sampai tuh orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Yang membawa kekayaan Mesir. Sangat besar sekali. Yang dimana Tuhan berkata bahwa mereka bisa membawa kekayaan.
Ya kan, emas, perak, semua saudara harta benda orang Mesir. Itu kan karena Tuhan yang menggerakkan orang Mesir untuk memberikan semua kekayaannya kepada orang Israel. Dengan maksud dan tujuan bahwa kekayaan mereka itu dipakai untuk apa saudara? Beribadah kepada Tuhan. Tapi rupanya saudara, mereka kumpulkan kekayaan mereka berupa emas. Lalu mereka bangun sebuah apa saudara? Patung berhala. Berupa apa? Lembu emas. Mereka mulai sembah dia. Lalu pas setelah itu Tuhan lihat. Tuhan ngomong sama Musa. Musa, waduh ini bangsa tegar tengkuk. Ya keras kepala, gak tahu terima kasih. Gak tahu diri. Ya kan? Udah dibantu, udah ditolong, udah diselamatkan. Apa kurang-kurangnya sih mereka melihat mujizat dan kebaikan aku. Ya kan? Tapi hari ini mereka berpaling. Mereka memberontak ya kan. Bukan menyembah aku tapi menyembah yang lain. Aku akan binasakan satu bangsa inilah. Ya, di dalam Keluaran kalau sudah baca. Bilangan. Terus aku akan binasakan. Dan aku akan membangun satu bangsa yang baru dari kamu Musa. Saudara tahu Musa ini kenal hati Tuhan. Lebih daripada kata-katanya. Lalu Alkitab katakan Musa mulai berdoa, sujud nyembah, melunakkan hati Tuhan. Saudara, supaya Tuhan tidak membinasakan bangsa ini, saudaraku. Apa kata-kata Musa? Ini kata-kata di mana orang kenal. Musa tuh kenal bahwa Tuhan itu selalu menjaga kehormatan namanya. Apa kata-kata Musa? Saya nggak ajak saudara untuk baca, nanti saudara akan lihat aja di Bilangan pasal 33. Doanya Musa bilang gini, ya kan Tuhan, ya kan, jangan urungkan niatmu, intinya kayak gitu kan, untuk membinasakan bangsa ini. Gak perlu engkau membangun satu bangsa baru dari keturunanku, gak usah. Ini orang gak egois nih, Musa ini, makanya orang lemah lembut ya. Lalu dia berkata begini, ya kan, coba engkau yang sudah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Dengan mujizat, tanda ajaib yang begitu dahsyat. Dan disaksikan oleh orang Mesir. Betapa hebatnya engkau. Sekarang nanti orang Mesir akan berpikir, akan berkata bahwa Allah yang membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Rupanya cuma untuk membinasakan mereka di padang gurun. Jangan Tuhan, jangan, jaga namamu. Keren ya saudara. Lalu dikatakan lagi, ingatlah akan para hamba-hambamu. Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau kan sudah berjanji kepada mereka bahwa engkau akan memberikan tanah perjanjian dan membuat mereka menjadi satu bangsa yang besar. Tolong Tuhan urungkan niatmu. Lalu Alkitab katakan, lalu Tuhan mengurungkan niatnya dan tidak menghukum bangsa itu. Ini satu contoh saudaraku. Tuhan tuh jaga saudaraku. Jadi saya menangkapnya begini. Tuhan itu tidak hanya, saudara, peduli dengan kehormatan namanya. Kehormatan nama Tuhan itu bisa dilihat dari mana saudara? Dibuktikan dalam apa? Karakter Tuhan. Kata namanya saudaraku, dia penyayang, dia penyabar, dia pengasih. Yang mengerti katakan amin saudara. Dia tidak membalas setimpal dari apa yang menjadi kejahatan dan kelakuan kita yang buruk. Tetapi saudara harus tahu ini. Tuhan tidak hanya peduli dengan kehormatan namanya. Atau nama baiknya. Tetapi Tuhan juga, saudaraku. Ya kan, dia peduli dengan nama baik. Ya kan, kehormatan dan reputasi gerejanya. Orang-orang yang percaya. Katakan amin. Nah ini yang saya mau bahas. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Perhatikan saudaraku. Saya ingin ajak, yuk kita sama-sama. Ya kan, melihat betapa pentingnya kita membangun nama baik. Bangun nama baik. Kenapa? Karena kita ini adalah Kristus kecil yang mewakili Tuhan Yesus di bumi ini. Kita adalah saksi-saksi Kristus di mana kita bisa mengharumkan nama Tuhan atau sebaliknya. Ya kan? Kita bisa menimbulkan rasa malu. Nah, nama baik, reputasi itu sangat penting buat semua orang percaya. Katakan amin saudaraku. Ya kan?
terutama sangat penting bagi siapa? Bagi kita para pemimpin. Entah saudara pemimpin di perusahaan, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di gereja. Saudara siapapun saudara yang memimpin satu kelompok kecil, saudara ada pemimpin. Saya mau kasih tahu, nama baik itu penting. Katakan amin. Ya, kita memang di dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Orientasi kita tuh nama baik, apa orientasi kita cepat kaya? Duit, kepemilikan, harga diri, apa nama baik? Saudaraku, ini penting. Saudara, saya ingin kasih tahu pada saudara, ya kan, kita harus, ya kan, mengambil keputusan. Ya kan, saudara, untuk bisa membangun nama baik kayak Tuhan. Ya kan, coba kita baca Amsal 22 ayat 1. Ini dikatakan tentang nama baik. Kita baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada apa? Kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Baca sekali lagi sampai masuk di pikiran kita. Sampai masuk di dalam hati. Supaya kalau kita hafal. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada apa? Kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Katakan amin. Kalau kita mau saudaraku hidup, ya kan, ingin menjadi orang yang makarios. Ya, mau jadi orang makarios, berhasil, beruntung, berbahagia. Saya ingin saudara tahu bahwa kita harus, hidup kita harus berorientasi untuk membangun nama baik. Dan apa? Dikasih orang. Perhatikan sini saudara. Orang-orang dunia di sekitar kita. Apalagi sekarang. Orang bisa videoin. Saudaraku. Bisa foto. Saudaraku. Ya kan? Apa reaksi kita? Bagaimana kita menanggapi. Saudaraku. Bagaimana kita menanggapi. Ya kan? Ujian-ujian dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Reaksi-reaksi kita. Saudaraku. Jadi makanya setiap pagi. Dalam doa-doa hidup kita. Waktu kita renungan pagi. Ini harus dimasukin dalam pokok doa. Tuhan, aku ingin membangun nama baik. Nama baik itu dibangun dari apa? Karakter yang baik. Saudara bisa di sini. Katakan amin. Bagaimana respon kita. Ya kan saudara. Menanggapi, ya kan, masalah kesulitan. Bagaimana respon kita, ya kan, ketika orang memberikan komentar. Saudara, itu akan, apakah kita bisa memberikan kesaksian yang menarik, kesaksian yang bisa menarik banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, atau dikuatkan, ataukah respon kita menjadi batu sandungan bagi mereka karena masalah apa? Integritas kita, karakter kita. Saudara saya katakan amin. Ya kan? Ini yang paling penting saudara. Kadang-kadang kenapa kok Tuhan lambat? Kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan gak buat sukses? Kenapa kok susah? Coba dicek saudaraku ya kan. Karena gini, hidup yang makarios adalah hidup dengan membangun nama baik. Dikasihi orang agar nama Tuhan muliakan. Katakan amin. Melalui kesaksian hidup kita sehari-hari. Karena tentang nama ini penting, nama baik. Ya kan, karena satu hari. Saudara, kalau kita suka membangun nama baik ini, saudaraku. Ya kan saudaraku, untuk nama baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kita anak Tuhan. Maka Alkitab katakan saudaraku, ya kan, nama kita adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, Paulus dia tulis saudara, nama-nama orang-orang itu. Filipi 4 ayat 2 dan 3 saya ingin ajak saudara untuk melihat. Ini nasihat-nasihat terakhir daripada Rasul Paulus. Dia sebut nama-nama orang ini saudara. Kita baca sama-sama yuk. Filipi 4 ayat 2. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah ini kan dia sedang nasihati saudara, punya sehati dalam Tuhan. Jangan konflik, jangan bertengkar. Jangan terus menerus kayaknya berdebat terus. Bertengkar tuh tidak setujuan terus. Ayo sehati. Ya kan, sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga sun sugos. Ada nama lagi saudara.
temanku yang setia, dia sebut temanku yang setia. Tolonglah mereka. Siapa mereka ini? Euodia dan Sintike. Tolong mereka ini. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens. Sebut namanya. Dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Baca yang keras. Yang apa? Nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau Paulus bisa menyebut nama-nama orang ini, pasti mereka adalah orang-orang yang hidupnya berorientasi untuk membangun nama baik. Tidak mungkin Paulus mau sebut, saudaraku, dan mengidentifikasikan dirinya, itu rekan sekerjaku. Saudaraku, dia sebut Demas, itu rekan sekerjaku. Itu rekan sekerjaku. Tapi saudara, ketika Demas mengambil keputusan untuk berorientasi kepada dunia, kepada uang, kepada popularitas, kepada kesenangan dunia, dia bilang, Demas telah tinggalkan aku. Alexander, dia pernah sebut rekan aku, tapi dia bilang Alexander, ya kan, menolak untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Maka kandas imannya, dan aku serahkan dia kepada iblis. Supaya nyawa bisa disebut. Dia sebut saudara nama-nama ini. Saudara Kristus, ya kan? Nah, Wahyu 20 menjelaskan kepada kita ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa membangun nama baik? Dan nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting. Saudaraku, ya kan, karena kehidupan kita, saudaraku, ya kan, kita di dunia ini adalah latihan, persiapan untuk hidup dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Ya apa, kita harus bangun ini. Kita bukan untuk cari nama, saudaraku, ya kan, bukan cari nama, tapi membangun nama baik. Itu yang paling penting. Kalau bahasa yang sekarang ini namanya branding. Saudara tahu branding, ya, branding. Ada Starling, ada Starbucks. Starling saudara tahu? Starbucks keliling tuh, sudah, ya kan, yang 5.000, ya kan? Satu saset buka saset, panas cek 5.000. Kopi, kan minum kopi hitam. Tapi kopi hitam di Starbucks, Starling, Starbucks harganya beda. Apa yang membedakan? Branding, nama baik. Katakan amin saudaraku. Sama-sama minum kopi, tapi harganya beda. Keuntungannya beda. Walaupun ya lumayan lah. Kalau saya dengar orang yang dagang Starling itu, Starbucks keliling saudara, yang pakai enjotan itu saudara. Katanya modalnya 1.000, jual 5.000, untung 4.000 kan saudara. Itu hal yang luar biasa juga. Hari ini gimana cara kita bangun? Ini saya mau sharingkan, paling tidak kita renungkan hal ini dalam minggu ini saudara. Yang pertama, kita harus berkomitmen saudaraku. Ya kan? Berkomitmen apa? Melakukan apa yang telah kita ucapkan. Katakan amin. Nah ini bicara tentang orang yang membangun nama baik. Adalah orang yang memiliki apa? Integritas. Di mana dia melakukan atau menepati apa yang telah diucapkan atau yang dijanjikan itu. Nah, Yakobus 5 ayat 12 ini penting untuk kita mau branding nama kita. Mau membangun nama baik. Ya, kita lihat di sini saudara, seringkali saya juga iya benar juga. Saya baca ayat ini lebih jelas jadinya. Coba Yakobus 5 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang terutama sekali, ini artinya penting untuk kita perhatikan. Ya, untuk membangun nama baik. Ialah janganlah apa saudara? Bersumpah, jangan suka bersumpah. Ya kan? Baik demi langit maupun demi bumi atau demi apapun saja. Katakanlah saja ya. Kalau maksudmu itu ya. Dan tidak kalau maksudmu tidak. Supaya kalian jangan dijatuhi hukuman oleh Allah. Maksudnya apa di sini sudah artinya? Rasul Yakobus
sebenarnya ingin menegaskan, memberitahu kepada kita, saudara, supaya kita ini berkatalah yang apa? Yang benar. Berkatalah yang jujur. Berkatalah terus terang. Kejujuran separoh, saudara, sama juga dengan tidak jujur. Ya saudaraku, nah ini harus, itu dikatakan, jangan bersumpah. Nah, saya berpikir gini, kalau saya atau kalau saudara menjadi seorang yang suka bersumpah, apa-apa kalau ngomong sumpah, kalau nggak percaya sumpah demi Tuhan. Ada saudara ngomong kayak gitu, ya kan? Hal itu menandakan bahwa kita nggak yakin orang yang kita sedang ajak bicara, dia percaya sama kita. Ini masalah integritas. Karena kita suka bohong mungkin. Kita suka berkata yang tidak benar. Makanya untuk meyakinkan mereka bahwa perkataan kita ini benar, jujur. Bahwa kita akan melakukan apa yang kita ucapkan. Kita sampai mati-matian sumpah. Gak percaya tanya aja dia. Tuhan bilang gak perlu seperti penegasan seperti itu. Yang ujungnya kalau kita gak pernah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Beri saya Tuhan hati nurani yang murni. Berikan saya ketulusan, kejujuran Tuhan. Beri saya kemampuan. Ya kan, untuk berkata jujur. Saudaraku, kalau kita tidak pernah doakan dan ingin supaya kita bisa menjadi orang yang punya integritas. Sekali kita sumpah, pasti kita akan melanggar sumpah itu. Ini yang Tuhan gak mau. Orang yang membangun nama baik. Saudaraku, Yesus, dia adalah orang yang punya integritas. Dia berkata jujur, benar, ya kan? Dia tidak akan mau berdusta. Katakan amin. Dia akan apapun yang dia lakukan, apa yang dia janji, dia akan tetap patuh. Dia jaga kehormatan namanya. Ini Tuhan. Saudara, ini Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita melakukan hal ini. Bilangan 23:19. Mari kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi saudara perhatikan di sini, Tuhan kita namanya Yesus adalah Tuhan yang berintegritas. Tuhan kita selalu berkata benar, jujur, dan terus terang. Tuhan kita tidak pernah berdosa. Saudara percaya Tuhan kita gak pernah berdosa? Kalau dia bicara, saudara bisa dengarkan suara firman-Nya. Saudara, dan dia janji kepada saudara secara pribadi. Saudara pastikan itu. Bahwa dia pasti akan melakukannya. Yang percaya katakan amin. Nah ini penting saudaraku. Ya, jadi membangun nama baik tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Alkitab katakan dalam Amsal 28 ayat 20 katakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Katakan amin saudara. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Katakan amin. Ini penting. Jadi tujuan membangun nama baik, saudaraku, itu supaya kita bisa dapat jadi orang yang dipercaya. Kalau kita percaya, pasti orang mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kesaksian kita. Sehingga ada banyak orang, saudaraku, yang bisa diubahkan kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah membangun nama baik, saudaraku, sehingga kita bisa dipercaya, saudaraku, itu tidak bisa ngejut 1 malam, 1 bulan, atau 1 tahun. GBI Musi Palem Indah, Rayon 15. Saudara, oleh anugerah Allah, ya secara administrasi tercatat, saudaraku, cabang kita tuh dalam 40 cabang. Saudaraku, kita bisa ada hari ini, saudaraku, dipercaya Tuhan dengan gedung gereja, dengan pelayanan yang luar biasa. Ya kan, Tuhan percayakan juga dengan sekolah, gedung sekolah, saudara, dan lain sebagainya. Ini bicara tentang apa saudara? Karena kita berusaha untuk perlahan-lahan membangun apa? Nama baik. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Pelan-pelan nama baik.
Saudaraku, kita pelan-pelan memelihara yang namanya nama baik. Ketika terbangun nama baik, maka muncul yang namanya bisa dipercaya. Ketika bisa dipercaya saudara, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan. Saudara bisa bekerja di tengah-tengah kita. Katakan amin. Jadi orientasinya seharusnya kita bukan cepat untuk dapat duit. Cepat kaya. Saudaraku, sekarang banyak orang. Saudaraku, bagaimana aku bisa cepat kaya? Bagaimana aku cepat sukses? Bagaimana aku bisa cepat punya mobil? Mobil apa saya paling terkenal? Rubicon. Gitu. Ya, bagaimana aku bisa punya ini, punya itu, segala macam. Tidak ada salah dengan punya itu dan punya ini. Tapi kalau saudara mulai rintis, bangun nama baik. Kalau saudara bisnis, bangun nama baik. Ya kan saudara, bangun nama baik dalam diri kitanya, bisnis kitanya. Saudaraku, saya percaya saudaraku, seberapa besar kita bisa mau membangun itu. Caranya membangun adalah apa saudara? Punya integritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu yang akan kita lakukan. Apa yang kita janjikan, itu yang kita mau tepati. Belajar, berlaku, jujur. Saudara bisa ambil sini, katakan amin. Karena menjadi murid Tuhan, yang dimulai dengan, yaitu adalah kita harus memiliki integritas. Keyakinan iman tentang apa yang kita katakan. Kita harus yakin dengan apa yang kita katakan. Bahwa apa yang kita katakan itu adalah tulus. Itu adalah benar, itu adalah jujur. Apa yang kita katakan, kita yakin kita akan melakukannya. Ini yang awal pertama kita membangun yang namanya nama baik. Katakan amin saudaraku. Jangan sampai mendua gitu saudaraku. Yang kontradiksi. Ngomongan dengan perbuatan tabrakan. Tidak akan pernah bisa terbangun yang namanya nama baik. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Ya. Nah, ini perhatikan nih. Ada satu ayat firman dalam terjemahannya bahasa Indonesia sehari-hari. Saudaraku, saya dapetin lebih jelas. Perhatikan saudara, ini juga gak boleh. Saya dapetin saudaraku bahwa kalau kita menjadi orang yang hidup mengandalkan perasaan, bukan mengandalkan iman. Dengar baik saudaraku, kita akan mudah saudara dimanipulasi, disetir, dikendalikan oleh orang-orang yang suka menyanjung-nyanjung kita. Setuju saudara, katakan amin. Tapi kalau saudara hidup dengan iman, orang kasih pujian, orang kasih sanjungan, thank you, tapi itu gak pengaruh. Karena aku mau hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan ini. Makanya saudara, kita pun gak boleh. Pujian, kasih pujian, tapi gak boleh sanjungan. Sanjungan itu ada seringkali gitu saudara. Ya kan, pujian yang berlebihan yang gak sesuai dengan fakta itu sanjungan. Kalau pujian, saudara, ya kan memang kenyataan begitu, kita ngomong yang segitu itu pujian. Itu bagus. Tapi sanjungan itu bahaya. Saudaraku, makanya kita, Amsal 28 ayat 23, saya ingin ajak saudara untuk baca. Kita lihat saudara, Amsal 28 ayat yang ketiga. Mari kita akan lihat, ini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Baca yang keras yuk, 1, 2, 3. Orang yang memberi teguran, akhirnya lebih dihargai daripada orang yang suka memberi apa? Sanjungan. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Orang yang memberi teguran akhirnya lebih dihargai daripada orang yang memberi sanjungan. Nah sekarang yang kedua, kalau saudara membangun nama baik, bagaimana caranya kita menegur orang? Supaya ya saudaraku, teguran kita, nasihat kita, koreksi kita, ya kan, itu bisa mengubah orang yang mendengarkan. Nah oleh karena itu yang kedua saudara ya, kalau kita mau membangun nama baik, reputasi, yaitu ada kita harus memakai kebenaran firman Tuhan dengan bijaksana. Alkitab tidak pernah menyuruh kita memakai kebenaran firman Tuhan sebagai alat pemukul bagi orang lain. Saudara, senjata untuk menyerang orang lain. Saudaraku, itu enggak ini kan. Efesus 4 ayat 15. Ini Alkitab terjemahan sehari-hari. Saya lagi sedang melihat bandingan. Coba kita belajar ini. Terjemahannya bagus sekali. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih.
Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Saudara, katakan amin. Nah, orang itu bisa berubah ya dengan lebih cepat, dengan lebih mudah ketika kita menyatakan kebenaran ya yang dibungkus dengan hati yang penuh dengan kasih. Kalau nasihati orang, negur orang, pastikan hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Katakan amin saudara. Karena begini saudara, Alkitab sendiri katakan 1 Korintus 13 ayat 1. Ya kan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan saudaraku, kita sering kali mencoba ya menegur, mengoreksi, menyatakan hal-hal yang benar kepada seseorang. Tetapi apabila kita melakukannya tanpa hati yang penuh dengan kasih, hasilnya gak akan bertahan lama. Katakan amin. Pastikan itu saudara. Karena gini, kita harus ingat saudara, hanya karena kita ingin menegur, hanya karena kita ingin mengoreksi, hanya karena kita ingin menyatakan kebenaran kepada seseorang, hal itu tidak berarti bahwa orang itu siap untuk mendengarkannya. Ya, saya ingin beritahu saudara, ini hal yang paling penting. Ya kan? Kadang-kadang malah justru kita nyatakan kebenaran, ngomong koreksi, bukannya dia yang berubah, malah muncul terjadinya apa? Konflik, pertengkaran. Betul gak saudara? Aku benar. Aku kan ngomong yang benar. Kok dia ini salah? Kita menyatakan kesalahan dia. Gak ada. Akhirnya konflik. Saya juga gini, orang yang membangun nama baik ya. Saya ini belajar. Dan terkonfirmasi sih sebenarnya ini. Terverifikasi. Adalah orang yang harus bisa menghindari yang namanya apa? Pertengkaran. Saudara, orang yang membangun nama baik, orang itu harus bisa menghindari namanya konflik atau pertengkaran. Karena gini, kalau kita sudah berkonflik dengan seseorang, dengan sekelompok orang, ya kan sekali dua kali, terus ke banyak orang. Dengar baik saudara, kita mungkin menang karena kita benar. Kita mungkin menang karena kita benar, tapi kita kehilangan apa? Nama baik, reputasi. Orang akan melihat kita, ini orang suka berkelahi. Jangan bisnis sama dia, jangan berurusan sama dia. Ngeri. Nanti kita dibawa ke pengadilan. Nah, Tuhan selalu ajar kita. Satu hari saudara di dalam khotbah di atas bukit, Yesus kasih nasihat saudaraku tentang hindari konflik, hindari pertengkaran. Untuk bisa menghindari konflik dan pertengkaran, otomatis saudaraku, kita ini harus rugi. Harus siap rugi. Katakan amin. Orang yang membangun nama baik, saudara, waktu dia membangun tidak ada untung. Pasti dia harus keluar banyak kos, banyak kerugian, banyak luka, banyak menderita. Itu namanya pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Itu baru bisa bangun nama baik. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita hanya mempertahankan kita benar, dia salah. Apalagi kita gak terima ketika kita dinasehati, ditegur, koreksi. Karena kita salah, kita lawan itu dengan pertengkaran yang hebat. Kita balikan lagi kebenarannya, kita buat dia jadi salah. Saudara yang kasih Yesus, ini bukan nama baik yang terbangun, tapi reputasi buruk yang kita akan dapatkan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 40, saudara, katakan begini, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, mengadukan kemana? Ke pengadilan, nuntut, melaporkan dia ke polisi, ke hukum ya, dibawa, mengadukan engkau. Karena dia menginginkan bajumu. Dia inginkan bajumu. Tuhan nasihatnya apa? Kasih gak baju kita? Bukan cuma baju kita kasih. Tuhan bilang kasih apa? Jubah. Kalau dia minta kaos oblong kamu, kaos dalam kamu, kasih jas misalnya zaman sekarang. Saya ngerti saudara, katakan amin. Kalau dia minta kaos oblong, kasih jas. Harga kaos oblong sama jas kan mahal. Jadi Tuhan mau ngomong begini. Kau harus, untuk bisa mencegah konflik dan hidup dalam damai, kau harus bayar satu harga perdamaian.
Demi untuk supaya apa? Membangun branding ini. Katakan amin. Dan saya melihat gini, solusi untuk setiap konflik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam pelayanan, bukan sekedar kita ngomong, menyatakan hal yang benarnya gini, harusnya kamu gini. Saudara, enggak. Kita harus pastikan hati kita dikuasai oleh kasih Kristus. Agar Roh Kudus melembutkan hati orang yang mendengarkan dan memberikan kita hikmat untuk mengatakan. Katakan sama saudara, kita perlu. Kalau kita hati dikuasai kasih, lalu kita doa, maka Roh Kudus pasti akan bekerja. Lembutkan hati dia yang mendengarkan dan memberikan kita hikmat untuk mengatakan kata-kata yang tepat. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ingat saudaraku. Ya, kata-kata kita dapat menyembuhkan atau menyakiti, mendamaikan atau membuat permusuhan. Dan kata-kata kita salah satu faktor penting membangun yang namanya nama baik. Yang ngerti katakan amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudaraku, kita harus menumbuhkan kalau kita membangun nama baik. Ya kan saudaraku, ya kan? Selain harus ada integritas, saudara. Ya kan, yang kedua kita tidak boleh hindari konflik. Yang ketiga adalah kita harus menumbuhkan karakter dan apa? Kompetensi. Saya dapetin ayatnya dari Mazmur 78 ayat 72 saudara. Ya, Daud dia tulis dua hal. Ya kan, dua faktor utama. Ya kan? Untuk kita bisa sukses ya dalam kepemimpinan kita, dalam membangun nama baik kita. Ya, kita baca sama-sama Mazmur 78 ayat 72. 1 2 3. Ia mengembalakan mereka, memimpin mengembalakan dengan apa? Pertama, ketulusan hati. Ini bicara tentang apa? Integritas, karakter. Yang kedua, dan menuntun mereka dengan apa? Kecakapan tangannya. Ini bicara tentang apa saudara? Kompetensi. Keterampilan. Katakan amin saudara. Dua hal ini saudara. Ketulusan hati, integritas dan karakter. Yang kedua adalah kecakapan tangan, kompetensi dan keterampilan. Ketika saudara bangun nama baik, saudaraku, maka saudara sedang membangun apa? Karakter. Harus bangun karakter kita. Nah, untuk bisa bangun karakter nggak bisa dengan kekuatan kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Ya saudara, kita membutuhkan yang namanya apa? Roh Kudus. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan gereja Tuhan. Katakan amin. Untuk kita bisa mengalami perubahan hidup. Katakan amin saudara. Punya karakter yang baik. Punya karakter yang integritas. Saudara, ya kan, karakter yang baik. Yang kedua adalah kecakapan tangan. Saudara bidangnya apa kerjanya? Bisnisnya apa? Saudara terus belajar. Sebagai seorang pendeta, saudaraku Yesus, saya selalu belajar. Secara pendidikan formal, teologi, saya tidak dapat. Tidak ada. Tapi saya belajar Alkitab tiap hari. Saya baca buku-buku komentari Alkitab. Saya baca dan dengarkan saudaraku, pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan. Ya kan, yang dipakai cara luar biasa. Saya catat ini segala macam. Saya tahu bahwa ya kan, untuk bisa membangun nama baik, tidak cukup cuma punya karakter yang baik, tetapi juga harus punya apa? Keterampilan yang baik. Katakan amin saudara. Untuk bisa membangun nama baik, tidak cukup punya keterampilan yang baik. Saudara, punya keterampilan yang baik, kecakapan tangan yang baik, tapi saudara harus punya karakter yang baik. Katakan amin. Tidak bisa cuma satu. Harus dua-dua. Kalau cuma punya satu, punya hebat aja, pinter aja, tapi tidak ada karakternya, saudara berada dalam bahaya. Kalau saudara tidak punya karakter, cuma punya kehebatan, keterampilan, saudara dalam bahaya. Kalau saudara punya karakter baik, tapi gak bisa apa-apa, saudara juga gak dapat apa-apa. Saudara pinter, cerdas. Katakan amin saudara. Cerdas cara pemikiran. Cerdas, terampil.
Dalam bidang saudara, kalau saudara bergerak di bidang misalnya apa, pertanian, saudara harus bisa kuasai. Kira-kira mulai dari bagaimana tanah, benih, sampai daripada menumbuhkan jadinya buah. Dan sampai kepada pemasaran. Ke saudara, bidang apapun. Saudaraku, di sini penting yang namanya membangun nama baik. Tidak bisa menjadi orang malas. Pemalas tidak akan pernah bisa. Saudara, kita harus kerja rajin. Katakan amin saudaraku. Ya, kita harus bertumbuh ini. Apakah saudara ingin membangun nama baik? Siapa yang mau bangun nama baik? Saudara harus bertumbuh dalam apa? Karakter. Dan apa? Keterampilan saudara. Yang ngerti katakan amin. Selalu evaluasi setiap malam. Setiap hari. Karakter kita dan kemampuan kita. Selalu harus kita bisa. Kalau soal misalnya keterampilan. Saudara bisa tanya. Saudara. Ada pertanggungjawabannya. Gimana? Saya makin bertumbuh gak? Makin ini enggak? Saudaraku. Saya berdoa. Saudara dan saya, kita sama-sama. Mari kita bangun nama baik. Supaya nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan. Jaga nama baik saudara. Jaga nama baik keluarga saudara. Jaga nama baik gereja. Jaga nama baik Tuhan kita. Saudara mau katakan amin? Ini penting. Saudara, semua orang bisa foto kita. Bisa bikin video. Saudara, kapanpun dia. Tetapi yang paling penting adalah kita harus tahu. Tuhan punya CCTV. Itu benar-benar jelas. Saudara harus tahu sekarang. Kan? Apapun saudaraku. Tetapi Tuhan punya nama baik. Dia ingin kita terus bertumbuh di dalam karakter. Dalam keterampilan. Supaya kita bisa apa? Makarios. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Makasih ya Bapa. Mari saudara tutup matanya dan renungan. Apakah saudara orang yang bisa dipercaya? Apakah perkataan saudara bisa dipercaya? Apakah setiap janji yang saudara ucapkan saudara tepati itu? Nama baik, membangun nama baik, faktor utama dari perkataan dan perbuatan, integritas. Yang kedua adalah, apakah saudara seorang yang cinta damai? Apa saudara seorang yang suka berperang, suka konflik, suka bertengkar, suka menyatakan kebenaran, tetapi hati tidak dikuasai oleh kasih? Seringkali, coba cek. Karena iman tidak bisa bekerja tanpa adanya kasih. Hari ini saudara untuk membangun nama baik. Di mana nama kita bisa tercantum, tercatat dalam kitab kehidupan. Pastikan setiap hari hati kita dikuasai oleh kasih Kristus. Kasih Kristus supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kebenaran-kebenaran firman yang keluar. Ketika Tuhan izinkan kita untuk berbicara, menasehati, menegur. Semua karena ada kasih Tuhan. Menyatakan hal-hal yang benar. Kalau tidak dibungkus dengan kasih. Ibarat kita sedang menyerang orang itu. Hari ini Bapak aku berdoa. Biarlah Tuhan kau ubah hati kami. Kau ubah kami. Kami ingin Tuhan bertumbuh dalam karakter dan keterampilan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati tangan-tangan. Ya Tuhan, daripada anak-anak-Mu. Biarlah buat tangan mereka semakin terampil. Tangan yang murah hati. Ya Tuhan, berkati tangan yang memberi untuk persembahan. Pelayanan. Supaya pelayanan menara doa. Gereja tempat ini makin berkembang. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri kita makan perjamuan kudus saudara. Jadikan aku indah yang kau padaku lihat, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan penyanyi ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.